Bayangkan sebuah desa di mana dalam satu malam seluruh hewan ternak mati dan ratusan warga jatuh pingsan tanpa ada suara tembakan atau ledakan apapun. Tidak ada luka, tidak ada jejak kaki mencurigakan, dan tidak ada bau gas yang menyengat. Secara teknis, ini adalah mimpi buruk bagi detektif konvensional, karena pelakunya tidak memiliki sidik jari atau wajah. Di dunia investigasi modern, kita mengenal unit khusus yang bekerja seperti detektif, tapi menggunakan mikroskop dan sensor kimia sebagai senjata utama mereka. Mereka tidak mencari siapa yang menekan pelatuk, tapi mencari molekul apa yang masuk ke dalam sistem saraf para korban. Pertanyaannya, bagaimana cara mendeteksi sesuatu yang tidak berwarna, tidak berbau, dan sudah hilang saat tim investigasi datang? Lalu bagaimana detektif bisa tahu apakah kematian massal itu kecelakaan, sebuah kegagalan sistem, atau justru serangan yang dirancang dengan sangat rapi? Kita akan membedah mekanisme kerja detektif lingkungan dan ahli epidemiologi dalam mengurai benang kusut yang melibatkan ribuan variabel teknis sekaligus. Langkah pertama dalam misteri kematian massal adalah otopsi, tapi bukan otopsi fisik biasa. Ahli toksikologi forensik akan mengambil sampel vitreous humor atau cairan mata, empedu, dan jaringan hati. Kenapa? Karena cairan mata adalah tempat paling stabil di mana racun tidak cepat terurai oleh pembusukan. Secara teknis, mereka menggunakan alat bernama gas kromatografi mass spectrometry. Alat ini bekerja dengan cara memisahkan setiap molekul dalam sampel darah, lalu memecah molekulnya dengan energi elektron untuk mengetahui berat molekul dan strukturnya. Setiap racun, mulai dari sianida, arsenik, hingga racun saraf, memiliki pola molekul khas yang bisa dikenali melalui analisis spektrum. Jika GCMS menunjukkan adanya lonjakan senyawa organofosfat, detektif tahu bahwa sistem saraf korban mengalami overload asetilkolin, yang menyebabkan otot paru-paru terkunci dan korban mati karena gagal nafas. Namun, menemukan racun dalam darah barulah setengah jalan. Tantangan berikutnya adalah, dari mana racun itu berasal? Apakah dari sumber air, dari udara yang terbawa angin, atau dari sumber lingkungan lain? Begitu zat kimia teridentifikasi, detektif beralih ke metode geospasial mapping atau pemetaan koordinat. Mereka tidak mencari saksi mata manusia, tapi mencari saksi lingkungan. Mereka memetakan setiap lokasi korban di atas peta digital dan mencari pola penyebaran. Jika polanya mengikuti arah aliran sungai, maka sumbernya kemungkinan besar adalah air. Jika polanya berbentuk kerucut mengikuti arah angin, kemungkinan besar sumbernya berasal dari pelepasan gas atau partikel yang terbawa udara. Secara teknis, mereka menggunakan simulasi computational fluid dynamics untuk memutar balik waktu. Mereka memasukkan data kecepatan angin, tekanan udara, dan suhu pada malam kejadian ke dalam komputer untuk melihat bagaimana sebuah partikel bergerak. Dengan metode ini, detektif bisa menemukan titik nol atau lokasi sumber pertama pelepasan racun. Seringkali, titik nol ini bukanlah sebuah pabrik besar, melainkan sebuah kebocoran pipa kecil di bawah tanah atau pembuangan limbah ilegal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tengah malam. Disinilah aspek detektif berubah menjadi investigasi korporasi atau sabotase teknis. Bagaimana jika penyebabnya bukan kimia, melainkan makhluk hidup seperti bakteri atau virus? Inilah wilayah kerja detektif biologis. Mereka menggunakan teknik whole genome sequencing atau WGS. Secara teknis, setiap bakteri memiliki mutasi kecil yang unik tergantung dari mana dia berasal. Jika terjadi wabah E. coli atau anthrax, detektif akan membaca seluruh urutan DNA bakteri tersebut. Mereka membandingkan kode genetik ini dengan database global.
Jika bakteri tersebut memiliki pola genetik yang sangat mirip dengan yang pernah diteliti di laboratorium tertentu, detektif bisa mendapatkan indikasi kuat bahwa sumbernya mungkin bukan dari wabah alami, melainkan kebocoran laboratorium atau tindakan terorisme biologis. Mekanisme ini sangat presisi, sehingga mereka bisa tahu apakah bakteri tersebut telah dimodifikasi secara genetik untuk menjadi lebih mematikan atau lebih tahan terhadap antibiotik. Detektif biologi bekerja dengan logika eliminasi, yaitu peneliti akan menyelidiki kemungkinan manipulasi laboratorium. Jika pola mutasinya terlihat tidak biasa atau menunjukkan ciri-ciri rekayasa genetik, para peneliti akan menyelidiki kemungkinan adanya manipulasi laboratorium. Dalam kasus kecelakaan industri yang menyebabkan kematian massal, detektif harus menjadi insinyur dadakan. Mereka melakukan root cause analysis. Mereka tidak hanya melihat apa yang meledak, tapi kenapa sistem keamanannya gagal berfungsi. Secara teknis, mereka membongkar katup atau valve, sensor tekanan, dan sistem perangkat lunak pengontrol pabrik. Mereka mencari bukti kelelahan logam pada komponen mesin menggunakan mikroskop elektron. Misteri kadang terpecahkan hanya karena satu skrup kecil yang tidak sesuai standar atau algoritma komputer yang mengalami error saat suhu mencapai titik tertentu. Di sini, detektif harus memahami interaksi kompleks antara manusia dan mesin. Apakah operator salah menekan tombol karena kelelahan, faktor psikologis, atau apakah ada pihak ketiga yang menyuntikkan malware ke dalam sistem kontrol industri, faktor cyber? Pemecahan misteri di level ini membutuhkan integrasi data dari log komputer, rekaman CCTV, dan analisis material fisik secara bersamaan untuk membangun narasi kegagalan sistem yang utuh. Tantangan terbesar seorang detektif dalam kasus kompleks adalah data silos atau informasi yang terfragmentasi. Ahli toksikologi punya datanya sendiri, ahli cuaca punya datanya sendiri, dan detektif lapangan punya keterangan saksi. Secara teknis, detektif menggunakan sistem Bayesian Network Analysis. Ini adalah model matematika yang menghitung probabilitas atau kemungkinan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Misalnya, jika racunnya adalah gas X dan angin bertiup ke arah Y, seberapa besar kemungkinan pabrik Z pelakunya? Komputer akan memproses ribuan variabel ini untuk memberikan persentase kepastian. Detektif profesional tidak pernah berkata, "Saya yakin 100%", melainkan secara teknis, bukti-bukti ini mengarah pada probabilitas 98% bahwa penyebabnya adalah variabel A. Mereka harus sangat hati-hati terhadap confounding variables, yaitu faktor luar yang terlihat berhubungan tapi sebenarnya tidak punya pengaruh, seperti perubahan suhu mendadak yang kebetulan terjadi bersamaan dengan serangan racun. Ketelitian dalam menyaring data inilah yang membedakan detektif hebat dengan orang yang hanya sekedar menebak-nebak. Memecahkan misteri besar bukan soal menemukan satu bukti yang langsung menjelaskan semuanya. Ini adalah tentang membangun sebuah sistem pembuktian yang tidak menyisakan celah sedikit pun. Detektif modern adalah seorang integrator yang mampu menghubungkan dunia mikroskopis, atom dan sel, dengan dunia makroskopis, pola cuaca, dan ekonomi industri. Kebenaran dalam investigasi modern bersifat mekanis. Ia harus bisa dibuktikan lewat eksperimen ulang, simulasi komputer, dan perhitungan matematis yang konsisten. Pada akhirnya, cara detektif membongkar misteri adalah dengan mengakui bahwa setiap kejadian luar biasa pasti memiliki penyebab teknis yang bisa diselidiki. Hal yang tampak seperti kebetulan seringkali hanyalah variabel yang belum dapat terukur oleh sistem investigasi kita. Misteri terpecahkan bukan karena keajaiban, tapi karena kegigihan dalam mengumpulkan ribuan data kecil dan menyatukannya menjadi sebuah laporan yang tidak bisa dibantah. Dunia kita adalah tumpukan sistem yang saling berkaitan. Tugas detektif adalah menemukan di titik mana sistem tersebut rusak, sengaja dirusak, atau memang gagal secara alami. Kita hidup di era di mana setiap nafas yang kita hirup dan setiap langkah yang kita ambil meninggalkan jejak digital dan biologis yang permanen. Tinggal menunggu waktu dan alat yang tepat untuk membacanya.
Menurut lo, mana yang lebih sulit dideteksi oleh detektif masa depan? Kejahatan yang direncanakan dengan sangat rapi oleh manusia, atau bencana alam yang secara teknis terlihat seperti sabotase? Kalau lo berada di posisi detektif lingkungan, variabel apa yang paling pertama bakal lo cek di TKP yang nggak ada mayatnya? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kita bedah dari sisi teknis. Jangan lupa subscribe biar lo nggak ketinggalan deep dive berikutnya. Gue dari Kecoa Elektrik, tetap kritis dan tetap dalam. Lihat kecoa, ingat kecoa elektrik.